Hai semuanya, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tata surya bagian kedua, yaitu tentang revolusi dan rotasi bumi. Masih bersama dengan Sains Kelasku. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Yuk kita lihat. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai matahari, planet, meteor, komet, meteorit, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai gerakan bumi. Bumi merupakan planet ketiga yang dekat dengan matahari dalam sistem tata surya. Bumi bergerak mengelilingi matahari yang disebut juga dengan revolusi bumi. Selain itu, bumi juga bergerak pada porosnya atau disebut juga dengan rotasi bumi. Rotasi bumi. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur. Waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi disebut dengan kala rotasi. Adapun untuk sekali berotasi, bumi memerlukan waktu sehari atau 23 jam 56 menit. Gerakan rotasi bumi ini menyebabkan 1. Terjadinya pergantian siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Dan yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Akibat rotasi bumi tadi, kan yang pertama menyebabkan pergantian siang dan malam. Saat berotasi, tidak semua bagian bumi mendapatkan sinar. Bagian bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang, adapun bagian yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam. Akibat yang kedua, gerakan rotasi bumi adalah gerakan semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semu harian matahari. Gerakan ini terjadi karena adanya rotasi bumi. Bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Akibat rotasi bumi yang ketiga adalah adanya perbedaan waktu. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Dalam satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Dan sudut tempuh sejauh 360 derajat. Berdasarkan hal tersebut, setiap tempat di bumi dengan jarak 15 derajat memiliki perbedaan waktu 1 jam. Akibat rotasi yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Bumi tepat di bagian kutubnya. Bentuk ini mengakibatkan jari-jari bumi di daerah kutub dan khatulistiwa berbeda. Perbedaan jari-jari bumi menimbulkan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Sekarang kita bahas mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi dalam 1 tahun atau 365 hari. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam.
Gerakan revolusi bumi ini menyebabkan antara lain: 1. Terjadinya pergantian musim. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan rasi bintang. Dan yang keempat, perubahan lamanya waktu siang dan malam. Kita bahas satu persatu akibat daripada revolusi bumi. Yang pertama adalah pergantian musim. Di antara pergantian musim panas ke dingin terjadi musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke musim panas terjadi musim semi. Jadi belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim. Indonesia hanya mengalami 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Karena Indonesia terletak di daerah khatulistiwa atau daerah tropis. Daerah tropis selalu mendapatkan panas matahari sepanjang tahun. Akibat revolusi bumi yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Revolusi bumi mengakibatkan matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Padahal posisi matahari selalu tetap, akan tetapi tampak seolah-olah bahwa matahari berpindah tempat. Kejadian inilah yang dinamakan gerak semu tahunan matahari. Akibat revolusi yang ketiga adalah perubahan rasi bintang. Kenampakan rasi bintang di setiap bulannya selalu berbeda. Ada bulan saat di langit terlihat rasi bintang Watu, pada bulan berikutnya terlihat rasi bintang Scorpio, dan begitu seterusnya terjadi perubahan. Perbedaan ini diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi berubah seiring dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Akibat revolusi yang keempat adalah perubahan lamanya waktu siang dan malam. Negara-negara di belahan bumi utara dan selatan memiliki perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Hal ini disebabkan oleh sudut kemiringan poros bumi. Saat berevolusi, bumi dapat terletak di apotema atau titik terjauh bumi dengan matahari, atau hipotema, yaitu titik terdekat bumi dengan matahari. Seperti biasa, di akhir video pembelajaran selalu ada soal yang berkaitan dengan isi video tadi. Ini soalnya, semoga kalian bisa kalau kalian benar-benar memperhatikan dan mendengarkan penjelasan ibu. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai tata surya bagian kedua, yaitu tentang revolusi dan rotasi bumi. Semoga video ini bermanfaat. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.